Anda, terdapat 85 tugu tinggi air tsunami atau yang dikenal dengan Tsunami Pole yang dibangun di Banda Aceh dan Aceh Besar. Tugu-tugu tersebut dibangun di area sekolah, masjid, instansi pemerintah, dan beberapa tempat lainnya. Terdapat 3 kategori desain yang digunakan. Tugu rendah memiliki tinggi kurang dari 2,5 meter, menandakan lokasi dengan tinggi genangan air yang relatif rendah. Tugu sedang memiliki tinggi antara 2,5 hingga 5 meter, sedangkan tugu tinggi dibangun dengan tinggi lebih dari 5 meter, menandai area yang memiliki genangan air paling tinggi. Dari total 85 tugu yang dibangun, terdapat 39 tugu rendah, 35 tugu sedang, dan 11 tugu tinggi, yang secara keseluruhan mencerminkan variasi dampak tsunami di berbagai titik wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Tugu yang terendah berada di Dayah Darul Ulum dengan ketinggian genangan air sebesar 0,89 meter dan berjarak 3,90 km dari pantai. Sedangkan tugu yang tertinggi berada di Masjid Lam Tengoh Pekanbadak dengan tinggi genangan air 9,00 meter dan berjarak 0,50 km dari pantai. Adapun tujuan dibangunnya tugu air tsunami adalah sebagai peringatan kejadian tsunami, memacu masyarakat agar siaga bencana tsunami, pendidikan kepada generasi penerus pentingnya memahami tsunami, mengenang para syuhada tsunami dan membangun kembali Banda Aceh, sarana perekam ketinggian tsunami, tanda evakuasi tsunami, memacu masyarakat agar hidup normal di bawah resiko tsunami, sebagai simbol kota Banda Aceh pernah dilanda tsunami. Pembangunan tugu tinggi air tsunami didasari dari ide seorang profesor asal Jepang bernama Prof. Hirokazu Imura dari Kyoto University yang melihat bahwa kesadaran masyarakat setempat terhadap tsunami sangat rendah berdasarkan hasil penelitian oleh tim riset Jepang yang dipimpin olehnya. Tugu peringatan tinggi tsunami ini dikerjakan oleh Yayasan Umi Abbasiyah bekerja sama dengan Kedutaan Jepang di Indonesia dan Kyoto University. Pada Desember 2005, kesepakatan pembangunan tugu dimulai dan pelaksanaan pembangunannya dilakukan pada bulan Januari 2006 dan selesai pada tahun 2007. Proyek pembangunan ini dinamakan The Project for Supporting Education of Tsunami Disaster Prevention in Nanggro Aceh, Darussalam. Saya cerita sedikit ya. Tahun 2005, waktu itu saya sedang mengambil S3 di Universitas Kyoto. Siang itu saya ditelepon, saya lupa tanggalnya, tapi nanti masih ada catatannya, hari Sabtu. Saya ditelepon oleh Pak Haris. Pak Haris adalah mahasiswa S3 dari Indonesia. Beliau adalah pegawai BPPT. Beliau nelpon bilang, sensei adalah profesor pembimbingnya, yaitu Profesor Hirokazu Iemura, minta saya untuk datang ke kantornya. Akhirnya saya datang bersama adik saya, Max, yang saat itu juga sedang di Kyoto, dia bekerja di Kyoto. Beliau tanya sama saya punya ide untuk membangun sebuah memori, sebuah tugu, tapi dia tidak hanya tugu, tapi dia bisa berfungsi sebagai peta kebencanaan. Tapi apa itu mungkin? Karena bencana baru terjadi beberapa bulan dan orang masih butuh tempat tinggal. Saya bilang, kenapa tidak? Apa mungkin kamu mencoba mengurusnya? Oh boleh, saya bilang, kebetulan saya dalam waktu dekat akan pulang ke Aceh. Nanti saya akan coba bicarakan tentang izinnya. Jadi ide ini berasal dari Profesor Iemura, Hirokazu Iemura. Beliau dari dosen di Fakultas Teknik Sipil. Beliau juga waktu itu adalah ketua insinyur sipil seluruh Jepang ya. Setelah itu saya kembali ke Aceh. Waktu itu ada pesta perkawinan di rumah Camat Syahkuala. Nah, kebetulan saat itu saya lihat ayah saya Pak Sanusi Wahab sedang berbicara dengan Pak Mawardi, wali kota Banda Aceh, dan Pak Zaini. Pak Zaini adalah pejabat Bupati Aceh Besar pada saat itu. Saya minta izin sama ayah saya untuk menyampaikan pesan dari Iemura Sensei.
Dan pesan itu disambut baik oleh Pak Mawardi. Oh, bagus sekali katanya. Setelah mendapat persetujuan, saya kembalikan ke Iemura Sensei. Kami menyiapkan dokumen untuk permohonan ini. Kemudian Iemura Sensei untuk melakukan ini, dia perlu suatu organisasi yang sudah ada. Jadi saat itu bekerja sama dengan Yayasan Umi Abbasiyah. Yayasan Umi Abbasiyah adalah yayasan keluarga kami yang sudah berdiri dari tahun 95. Yayasan itu diketuai oleh Ibu Herawati, ibu saya. Nah, untuk menangani ini, ketuanya ditunjuk adalah Pak Tantowi Johari, yang juga pengurus Yayasan Umi Abbasiyah. Kebetulan om saya juga. Beliau adalah dekan Fakultas Teknik. Jadi Pak Tantowi Johari membentuk timnya terdiri dari Profesor Agus Salim almarhum, dosen di Fakultas Teknik Sipil. Kemudian mereka membuat rancangan, ide dari Profesor Uemura mereka tuangkan dalam bentuk desain. Kemudian kontrak ditandatangani akhir Desember. Nah, biayanya dari Kedutaan Besar Jepang. Kedutaan Besar Jepang grant dari masyarakat Jepang. Jadi biaya itu dihibahkan untuk Yayasan Umi Abbasiyah sebagai penanggung jawab ini. Kemudian untuk wakil dari kedutaan ditunjuk Ibu Megumi Sugimoto. Ibu Megumi Sugimoto kemudian menjadi Dr. Megumi Sugimoto. Jadi itu awalnya pada saat pembuatannya dimulai sekitar tahun 2006. Ya, 85 pol. Untuk desain dan konstruksi tadi sudah Pak Tantowi bersama timnya, Pak Agus Salim, kemudian membuat desain. Setelah membuat desainnya berbentuk yang seperti kita lihat sekarang, puncaknya berbentuk seperti kubah, itu menunjukkan ketinggian air dan segala macam. Kemudian mereka diundang ke Universitas Kyoto pada tahun 2006, Oktober 2006, Pak Tantowi Johari, Pak Agus Salim, didampingi oleh Pak Dirhamsyah yang saat itu Ketua TDMRC dan Pak Rudianto Kurniawan yang pernah menjabat waktu itu Pak Rudianto masih mahasiswa kalau saya tidak salah. Mereka ke Jepang dan mempresentasikan hal ini, kemudian disetujui, dimulailah pembangunan bersama tim yang tadi, dan dari kedutaan mengirim Ibu Sugimoto untuk mengawasinya. Itu kita melalui pendekatan. Kita pergi ke sekolah-sekolah untuk minta izin tadi melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, sekolah, masjid, kemudian juga ada rumah-rumah pribadi. Rumah-rumah pribadi termasuk kediaman Prof. Dirhamsyah, kemudian waktu itu ada Pak Alamsyah, Direktur BPBD, Bang Aceh BPD ya. Rumah-rumah pribadi di kawasan. Jadi melalui pendekatan. Kemudian bagaimana keterlibatan masyarakat setempat dalam proses pembangunan? Nah, ketika itu dibangun, dilakukan sosialisasi. Misalnya ketika dibangun di Masjid Lamdingin, sebelum pembangunan diadakan pertemuan dengan masyarakat setempat bahwa ini akan dibangun tugu, apa gunanya dan segala macam. Dan masyarakat ikut terlibat juga, hadir, dan setelah tugu-tugu ini dibangun, ada sosialisasi, juga ada pertemuan besar dengan mengundang sekolah-sekolah yang didirikan bangunan, dan juga pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Dan juga dibuat poster ke-85 tugu ini yang masih ada sampai sekarang, dibagikan tidak hanya di sekolah-sekolah tersebut, juga ada di beberapa warung kopi. Kalau mungkin pergi ke Kopi Brawe Kubra, masih ada posternya besar di situ. Karena Kubra juga bagian dari Yayasan Umi Abbasiyah. Ya. Ya, jadi tugu itu karena sebagai monumen dan itu berada di Aceh, dia dari segi bentuk desainnya ada lambang keacehan. Di situ digambarkan dengan bentuk kubah pada bagian atasnya. Kubah itu merupakan puncak masjid, puncak tertinggi yang di atas. Kemudian itu juga melambangkan tingginya air rakir yang berhenti pada saat tsunami. Nah, di bagian bawah
itu ada papan yang mengatakan ada dua papan pesannya. Yang satu sisi bahwa Tugu ini adalah bantuan dari rakyat Jepang untuk Aceh untuk mengenang para korban tsunami. Kemudian di sisi yang sebelah menunjukkan kapan air tiba di situ dan ketinggian air. Ini merupakan petunjuk atau hazard map bahwa jika terjadi tsunami lagi, cari tempat yang lebih tinggi dari Tugu itu dan waktu yang lebih cepat. Misalnya di situ tertulis tsunami datang 5 menit, berarti kita sebelum 5 menit harus hapus dari situ. Oke, kemudian apa tantangan utama yang dihadapi selama proses pembangunan, baik dari segi Kalau dari segi dana mungkin tidak masalah karena dana langsung dari pemerintahan Jepang itu dananya sekitar 91.000 US dollar. Permasalahannya adalah ketika kita mencari lokasi pendekatan-pendekatan publik. Jadi nggak sekedar minta izin ini, tapi kita melakukan pendekatan-pendekatan. Itu merupakan tantangan. Ada yang pertama sudah setuju, terus tidak ada yang setuju tapi minta biaya ada. Jadi ada beberapa pertimbangan ketika mencari lokasi dan juga tukang segala macamnya pengawasan. Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Pada masa-masa awal sering kita lakukan sosialisasi, termasuk waktu itu kita mengadakan Tsunami Pool Cup, yaitu piala tsunami untuk anak-anak futsal. Itu tujuannya sosialisasi. Jadi mereka bermain, mereka tahu fungsi tsunami. Juga sosialisasi ke sekolah-sekolah. Tapi 15 tahun terakhir ini hal itu tidak lagi berlangsung dan orang mulai lupa ketika melihat, oh cuman Tugu. Mereka tidak tahu bahwa Tugu itu sebenarnya juga berfungsi sebagai peta ancaman bencana, peta yang bisa membantu kita menyelamatkan diri. Jadi saya berharap mungkin dengan kerjasama tiap pihak, institusi, karena tidak cukup Umi Abbasiyah saja, melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, masyarakat umum, melakukan tur. Kami sendiri juga sering ke sekolah-sekolah seperti bangunan di SMP Negeri 2, kami datang, menjelaskan, kemudian sama-sama mengecat kembali bangunan. Karena dari ini sendiri juga terbatas. Oh ya, Yayasan Umi Abbasiyah ini adalah yayasan keluarga. Kemudian pada tahun 2005, untuk menyelenggarakan ini, untuk khusus di bawah, karena yayasan ini yayasan keluarga, pertanggungjawaban keluarga, sedangkan ini untuk urusan keluar. Jadi itu disebut dengan AFS Aceh, Asian Friendship Society, yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 2005, yang diketahui oleh Pak Tantowi Johari pada masa itu. Jadi setelah 2017, agar lebih memudahkan koordinasi, AFS ini berdiri sendiri, lepas dengan tetap Yayasan Umi Abbasiyah sebagai pelindungnya, yang diberi nama dengan CEDA, Asian Friendship Society of Aceh. Jadi untuk selanjutnya dengan urusan ini dengan CEDA Asian Friendship Society, dan kebetulan Pak almarhum Pak Tantowi Johari sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Untuk CEDA ini ketuanya saat ini adalah saya, dan kami terus melakukan dengan kemampuan kami, dan kami berharap banyak pihak bisa bekerja sama untuk ini karena ini sangat penting untuk kita di daerah rawan bencana. Oh ya, saya coba ini sekali lagi untuk orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ini. Ide pertama itu adalah dari Profesor Iemura Hirokazu. Sekarang beliau sudah Profesor Emeritus dari Universitas Kyoto. Waktu itu beliau adalah salah satu profesor di Universitas Kyoto. Kemudian muridnya yaitu Bapak Haris Pradono, yang waktu itu adalah staf BPPT, sekarang menjadi BRIN kalau saya nggak salah. Beliau di Jakarta. Beliau juga menulis tesis tentang Tsunami Pool ini. Kemudian untuk pelaksana dari Yayasan Umi Abbasiyah ada Pak Tantowi Johari, Pak Sanusi Wahab almarhum, keduanya sudah almarhum, sebagai penasehat. Kemudian Pak Agus Salim juga orang yang ikut mendesain, yang terlibat aktif di lapangan, Pak Agus Salim, Pak Tantowi. Kemudian ada dari Kedutaan Jepang, Ibu Megumi Sugimoto yang sekarang menjadi profesor associate professor atau profesor di Universitas Osaka.
ini adalah milik kita bersama, bukan hanya milik Umi Abbasiyah. Yayasan Umi Abbasiyah membantu membangunnya, tapi ini untuk masa depan Aceh, untuk keselamatan kita bersama. Mari kita jaga dan mari kita sosialisasikan bahwa tugu ini tidak sekedar monumen untuk mengenang bencana, tapi juga sebagai petunjuk bahwa kita bisa menyelamatkan diri dari bencana.